Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, di pertemuan ketujuh ini mata kuliah evolusi, kita sudah masuk ke evolusi tumbuhan. Ini adalah gambaran dari tumbuhan waktu zaman dahulu. Bentuknya itu yang sangat aneh. Kemudian ini ya, PPT ini saya peroleh dari dosen saya, itu salah satu dosen evolusi, dan di sini bisa kalian pelajari mengenai evolusi tumbuhan. Kemudian di sini ada kepentingan paleobotani. Ini adalah ilmu yang mempelajari tentang evolusi pada tumbuhan. Di sini akan dipelajari ekologi masa lalu. Istilah ilmunya itu paleoekologi, dan iklim masa lalu itu melalui ilmu yang disebut dengan paleoklimatologi. Dan di paleoklimatologi itu biasanya akan dipelajari mengenai ini klimat ya. Ini dengan program namanya program CLAMP, ini program multivariasi analisis daun. Kemudian juga daun itu analisis marginnya. Kemudian ada kutikula daun dan kerapatan stomatanya, dan juga penggunaan dari kayunya. Ini penting dari paleobotani untuk studi atau mempelajari mengenai arkeologi, yaitu pada phytotolitnya. Evolusi tumbuhan itu ini ada berbagai macam. Ada yang prokariota, bentuk kehidupan paling awal, itu berupa stomatolit. Ini dari tumbuhan yang uniseluler. Kemudian dari alga biru hijau divisi Cananochloronta, hidupnya berkoloni pada lapisan kalsium karbonat dan pada zaman ini 3BA. Nanti bisa dicari di Google itu BA itu apa. Kemudian ada fungi, hidup pada zaman prekambian akhir. Contohnya tumbuhan ini Yomicetaphosis robusta dan bakteri. Untuk protista itu adanya tanaman alga, hidup pada zaman prekambian, itu membentuk minyak dan cangkangnya diatoms. Ada deposit kalsium karbonat dan coral reef. Kemudian untuk pendahulunya ataupun pionir pertama itu adalah tumbuhan Charophyta. Dan ini mendominasi lautan pada zaman prekambian. Kemudian pada zaman 500 sampai 400 ini beberapa jenis alga itu kemudian akan transisi ataupun berpindah ke darat. Kemudian ada tumbuhan vaskular. Ini awal mula tanaman daratan, hidup pada zaman Ordovisian dan berkembang pesat pada 400 sampai 300 CMA. Kemudian muncul lagi tanaman Angiospermae itu mulai pada zaman Mesozoik, dan tanaman bunga yang berpolen dan berdaun itu muncul pada zaman Cretaceous. Kemudian ada Carboniferous, itu contohnya Pteridospermatita. Kemudian juga ada pada zaman Mesozoik itu tanamannya ini. Lalu ada tanaman makrofosil yang ditemukan berupa daun, batang, dan akar. Dan untuk yang defolian itu pohon pertamanya berupa Archaeopteris, daunnya seperti paku, batangnya seperti konifer, jadi seperti jarum. Kemudian biji sebenarnya dari tanaman
berupa tanaman Archaeosperma arnoldii, hidup pada zaman Devonian atas. Kemudian bentuk paling banyaknya itu berupa ini daun fosil yang sudah terkompres pada bebatuan. Kemudian ini adalah era-era awal mula adanya tumbuhan. Pada zaman Prekambian itu ini kemungkinan ada teori yang mungkin ya adalah formasi atau penciptaan sistem solar ataupun panas, bumi yang masih permukaannya masih panas. Kemudian pada zaman Kambrian itu kemungkinan itu adalah munculnya protista dan prokariota. Ini perkembangan kehidupan. Kemudian di atasnya lagi itu ada alga marin, alga perairan primitif yang sudah berkembang. Kemudian pada zaman Silurian, alga perairan itu kemudian akan melimpah. Pada zaman Devonian itu tanaman awal mula tanaman vaskular itu berkoloni di daratan untuk pertama kali. Dan ini menunjukkan termasuk dari tanaman Rhinipita. Kemudian pada zaman Carboniferous ini ekspansi ataupun perluasan tanaman vaskular primitif, dan liverwort itu yang berkembang. Biji tanaman pertama ini berkembang sampai pada akhir zaman ini. Kemudian pada zaman Permian itu muncul tanaman hutan. Dan ini awal mula evolusi dari bentuk dari mungkin daunnya, bijinya, ataupun lainnya. Terus ini pada zaman lainnya ini berbagai macam jenis tanaman. Ini juga sama. Hidupnya tanaman dengan masa-masa ini ada Jurassic, ini mungkin dikaitkan dengan awal munculnya dinosaurus. Kemudian ini adalah pohon bercabangan dari tanaman alga yang pendahulunya yaitu mungkin adalah pioner pertama dari tanaman vaskular pertama. Kemudian ada tanaman yang juga bukan yang non vaskular, berkembang lagi itu menjadi tanaman berbiji, juga menjadi tanaman yang bukan berbiji. Kemudian tanaman yang berbiji bisa menjadi konifer ataupun tanaman yang berbunga. Untuk evolusi tumbuhan ini melibatkan proses penting, yaitu endosimbiosis dengan kloroplas dan poliploidi. Untuk poliploidi itu biasanya kepentingannya untuk ini ya, pertambahan jumlah kromosom. Jadi semakin banyak jumlah kromosom pada makhluk hidup itu biasanya bentuknya itu akan menjadi abnormal ya. Jadi dia itu biasanya bentuknya dari hasil buahnya itu kecil, dengan pertambahan poliploidi itu perubahan genetiknya nanti dia itu akan bertambah besar bentuknya. Kemudian perubahan lingkungan akuatik ke terestrial. Jadi ada perubahan lingkungan mungkin yang tanaman hidup di daerah akuatik, kemudian lambat laun itu lingkungan akuatiknya itu akan menyusut dan menjadi daratan, dan akhirnya tanaman yang ada di lingkungan perairan itu akan beradaptasi untuk berubah menjadi tanaman daratan. Kemudian ini ada tabel, ini ada perbedaan kelimpahan air. Untuk tantangannya, jika perubahan lingkungan dari lingkungan perairan ke daratan itu tantangannya bisa menjadi kering, jadi bisa menyebabkan faktor pembatas itu bagi tanaman untuk beradaptasi. Kemudian untuk densitasnya itu apakah bisa saling mendukung ataupun tidak jika tanaman yang hidup di perairan kemudian berubah menjadi tanaman daratan.
kemudian adanya perubahan suhu. Perubahan suhu itu akan menyebabkan konduksi ataupun penghantaran panas yang bisa menyebabkan faktor pembatas ataupun adaptasi terhadap tanaman. Kemudian kadar oksigen itu juga berpengaruh pada tanaman, baik itu pertukaran gas. Jadi adanya gas CO2 yang banyak itu tentunya akan menguntungkan tanaman. Jika oksigennya terlalu banyak, itu juga bisa menyebabkan racun pada tanaman. Kemudian sinar matahari, ini bagi tanaman tentunya untuk bukan hanya untuk fotosintesis, tapi untuk reproduksi. Karena pada tanaman yaitu jika sinar matahari yang cukup tentunya akan mengaktifkan enzim-enzim yang menyebabkan enzim itu bertindak sebagai katalisator ataupun percepatan reaksi, dan hormon reproduksi pada tanaman itu akan bekerja. Jadi enzim yang optimal pada suhu yang optimal itu bisa menyebabkan perubahan hormon pada tanaman sehingga tanaman itu akan menghasilkan hormon reproduksi dan dia itu akan melakukan proses pembungaan ataupun polinasi. Kemudian ada solusi kehidupan pada daratan. Ini ada siklus hidup Poikilohedric. Poikilohedric ini adalah organisme yang bergantung secara langsung pada lingkungan perairan. Hasilnya, organisme ini yang terisi air itu akan mencapai keseimbangan dengan lingkungannya. Jadi, organisme ini sangat bergantung pada adanya perairan. Oh ya, saya ini cari dulu. Ini di sini itu apa? Kemudian organisme poikilohedric itu tidak mempunyai mekanisme untuk mencegah terjadinya pengeringan. Mereka itu bisa menjadi kekering dan bermain dorman. Dorman itu jadi organisme poikilohedric itu tidak mempunyai mekanisme untuk mencegah kekeringan. Mereka itu bisa kering dan tinggal aktif dan juga bisa menjadi dorman ataupun aktif ketika lingkungannya itu kering, tetapi bisa rehidrat. Artinya rehidrat ini saya cari dulu. Banyak bahasa Inggrisnya di sini. Jadi mereka itu bisa rehidrasi ataupun kalau dehidrasi ini kan kekurangan air. Kalau rehidrasi itu dia itu kebalikannya dehidrasi. Artinya dia itu menjadi pulih lagi ketika ketersediaan air itu ada. Dan mereka itu biasanya menyerap air secara langsung melalui permukaan tubuhnya. Kemudian organisme poikilohedric ini meliputi beberapa alga hijau, cyanobacteria, ada alga biru hijau, kemudian ada lichen, lumut, dan bryophyta. Kemudian siklus hidup homohidrik. Homohidrik ini adalah tanaman yang bisa menjaga ketersediaannya air dan tidak bergantung pada lingkungannya. Ini bisa dicapai dengan pengaturan kehilangan air dengan kutikulanya ataupun waterproofing. Jadi bisa ini ya,
Waterproofing itu jadi dia itu mungkin mencegah hilangnya air itu dengan modifikasinya dari daun menjadi kutikula ataupun duri sehingga mengurangi penguapan, ataupun dengan tahan air yang artinya mereka itu pada lapisan daunnya itu bisa ini ya, bisa apa, menahan air itu cepat keluar. Tahu kan daun talas biasanya itu airnya itu bisa langsung apa ya, melesat gitu. Mungkin pada bagian daunnya itu selain ada tahan airnya, di bawahnya itu ada daya untuk menahan air itu tidak keluar. Kemudian ada valve itu ada pengaturan katup di kutikula untuk fotosintesis. Jadi di sini itu mungkin adalah terjadinya pembukaan stomata untuk terjadinya fotosintesis. Jadi untuk melakukan fotosintesis biasanya itu dia itu akan membuka stomatanya untuk menyerap karbon dioksida. Jika karbon dioksidanya sudah banyak melalui kutikulanya, otomatis dia akan menutup sehingga ini akan tersedia bahan untuk terjadinya fotosintesis, yaitu berupa karbon dioksida. Kemudian mengganti hilangnya air melalui ini jaringan internal, baik itu pembuluh silem, ini dilakukan oleh tanaman vaskular. Kemudian ada struktur 3 dimensi, ini meminimalisir permukaan area dan mendukung ketersediaannya air. Kemudian ada jaringan yang ventilasi untuk meningkatkan pertukaran gas, ini ruang interseluler internal. Kemudian semua tanaman modern itu perkecualiannya untuk Bryophyta itu memiliki ciri ini, berarti memiliki ciri yang ada di atas ini. Ada juga kompetensi atau persaingan untuk mendapatkan cahaya. Ini mengarah pada tekanan untuk meningkatkan produktivitas, yang mana dicapai dengan meningkatkan ketersediaannya untuk fotosintesis, meliputi daun atau menjaga stomata itu membuka yang lebih lama. Ini mengartikan bahwa mekanisme untuk memperoleh dan menyalurkan air itu yang diperlukan akan ditingkatkan. Kemudian evolusinya ini akan berjalan lambat, kemudian berkesinambungan, dan juga berhubungan dengan meningkatnya air dan peningkatan produktivitas. Ini adalah formasi kelompok alga yang melakukan endosimbiosis. Ada host eukaryot ini, ada Chlorophyta, dan endosimbiosis pertama itu dengan Rhodophyta, kemudian melakukan endosimbiosis kedua menjadi Dinophyta, dan yang Rhodophyta menjadi diatom yang warnanya brown berupa Chrysophyta. Ini awal mula kehidupan dari tanaman archaea. Kemudian awal mula kehidupan itu melalui stromatolith. Ini yang lebih umum, ini sebagian besar pada zaman protozoik, tetapi ini juga pada zaman neoprotozoik. Untuk ini ketika sedimen itu jatuh ke dalam film yang tipis pada bakteri. Bakteri ini terikat pada sedimen dan tumbuh di dalamnya. Pada beberapa waktu hanya lapisan ataslah yang hidup. Dan sekarang mereka hanya hidup di
lingkungan yang hipersalin dan salinitasnya tinggi yang meliputi ini otter-kritter seperti sakbai di Australia. Ini fosil stromatolitnya, contohnya pada berbagai daerah ada di Australia, Kanada. Kemudian ini adalah stomatolit yang modern di Australia. Kemudian ada peristiwa evolusi pada tanaman vaskular. Itu ini ya kemajuannya, perkembangan dari akar, batang, daun. Untuk alga hijau, tubuhnya itu tidak vaskular, hanya talus, bermacam-macam bentuknya, tidak punya daun ataupun akar. Kemudian untuk Bryophyta, sistemnya bukan vaskular. Kemudian struktur daun memiliki struktur seperti daun, tetapi kurang pada jaringan vaskularnya. Untuk Trachyophyta itu awal mula tanaman vaskular yang kelihatan telanjang, tidak adanya ini akar. Kemudian ini akan berevolusi berkembang menjadi tanaman vaskular yang memiliki daun dan akar. Kemudian reduksi ataupun pengurangan ukuran dari generasi gametofit untuk alga hijau itu ada kisaran luasnya jadi siklus hidupnya, beberapa itu menjadi gametofit dan lainnya itu sporofit. Untuk Bryophyta, ini generasi sporofit itu bergantung pada generasi gametofit untuk nutrisinya, dan gametofit ini hidupnya bebas dan melakukan fotosintesis. Untuk Tracheophyta, ini reduksi kemajuan pada ukuran dan kompleksitasnya pada generasi gametofit, dan ini mengarah untuk kelengkapan yang bergantung pada makanan sporofitnya. Pada tanaman Angiospermae yang pada angka 3 ini mungkin pada angka 3 dari mungkin dari spermanya itu disebut dengan gametofit yang jantan, dan biasanya yang 8 itu pada mungkin pada sporanya itu disebut dengan gametofit betina. Kemudian untuk perkembangan biji, untuk alga hijau itu tidak memiliki biji, Bryophyta itu tidak adanya biji. Tracheophyta itu tanaman berbiji ini lain. Pada tanaman biji ini dia itu mempertahankan gametofit betina pada sporofitnya. Kemudian untuk spora ataupun polennya, alga hijau itu sporanya itu tetap meskipun terjadi degradasi lingkungan. Kemudian yang Bryophyta itu sporanya germinate. Sebentar ya. Germinate. Kemudian yang ini ya Bryophyta itu sporanya itu berkembang ke dalam generasi gametofit. Kemudian yang Tracheophyta itu sporanya berkembang ke dalam generasi gametofit, atau spora yang generasi gametofitnya itu berkembang dalam dirinya sendiri. Kemudian fosil tanaman vaskular itu pertama berkembang selama zaman Silurian. Awal mula tanaman vaskular itu tidak memiliki akar, kemudian daun, buah, ataupun bunga, dan reproduksinya dengan menghasilkan spora. Contohnya pada tanaman ini ada Lawsonia sp, Linia sp, Aglaophyton, dan lainnya. Dan contohnya. Kemudian ini tanaman vaskular yang sekarang itu
dengan berbagai macam itu dari ini ya, penambang melintangnya itu ada bagian-bagiannya. Kemudian kesimpulannya dari evolusi tumbuhan itu bisa terjadi pengurangan fase gametofit berubah menjadi penambahan dominasi fase sporofit. Untuk ini haplobiontik, unicellular dipriontik itu adalah alga, kemudian multicellular diprobiontik itu pada tanaman embryophyta. Kemudian perbedaannya dengan evolusi tumbuhan, evolusi hewan ini, evolusi tumbuhan dengan evolusi hewan itu adalah kemampuan klonalnya, totipotensi. Jadi kemungkinan ini totipoten ini bisa jadi reproduksi aseksualnya itu seperti apa, dan juga kemampuan polipoidinya. Untuk tanaman itu mungkin bisa meningkatkan polipoidi ataupun peningkatan kromosom sehingga bentuknya itu bisa menjadi lebih besar. Pada hewan, untuk kemampuan polipoidi itu bisa menyebabkan kelainan. Kemudian yang aseksual juga pada tumbuhan mungkin dia itu bisa saja itu dia bisa bereproduksi dengan cara ini ya, tidak membutuhkan yang jantan ya. Saya kurang tahu itu gimana caranya itu. Kalau pada tumbuhan itu, kalaupun pada hewan itu biasanya dengan cara membelah diri. Ya, kemungkinan ini dengan caranya itu dengan fase gametofit dengan sporofit. Itu yang sporofit itu mungkin hanya dengan sporanya saja dia itu bisa tumbuh menjadi tumbuhan baru, sedangkan gametofit itu membutuhkan induk jantan dan betina. Oke, ini sekian materi pertemuan 7. Maaf saya membuatkan video pembelajaran karena terkait ini ya, untuk visitasi Tekla yang gedungnya untuk disterilkan, dan semoga materi ini bisa memberikan gambaran mengenai evolusi tumbuhan. Kemudian ada sedikit tugas untuk kalian. Nah, tugasnya itu sama seperti semester sebelumnya, itu kalian bisa pilih topik dari pertemuan 1 sampai 7, salah satu saja. Itu tugasnya hanya ini ya, review atau resume jurnal. Kemudian untuk ini saya sendiri ya, permintaannya kalau misalnya bisa cari sumber jurnal itu yang sekiranya bisa dia jurnalnya itu sudah terakreditasi Sinta 2 dalam bentuk bahasa Indonesia saja. Nanti bisa diresum. Nanti bisa dikumpulkan ke saya itu, baik itu jurnalnya ataupun jurnalnya dengan resumnya itu ke email ini. Baik, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.